Oke, halo semuanya, sahabat rakyat kecil, sahabat sepeda ontel di Indonesia. Hari ini saya bertamu kembali ke rumahnya Mas Widan. Nah, kita akan ngobrolin sepeda-sepeda unik kembali. Nah, hari ini saya penasaran dengan koleksi beliau yang menurut saya pasti teman-teman England lovers gitu ya, pecinta sepeda Inggris akan terbuat terkagum-kagum oleh sepeda ini. Kenapa? Karena sepeda ini adalah sepeda yang notabene menurut saya keoriginalannya cukup tinggi, teman-teman. Nah, ingin tahu sepeda apa? Kita akan bahas tentang sepeda Hammer hari ini. Oke, sebelumnya kita akan ngobrol dulu dengan Mas Wida. Mas, dapat sepeda ini dulu dari mana sih, Mas? Sepeda ini dapat dari om saya. Kebetulan om saya di Jogja, tapi sepedanya di Solo. Jadi lihatnya di Solo. Terus saya dapat diberitahu kalau katanya ada sepeda yang garpunya seperti Hammer tapi tidak ada emblemnya. Tidak ada emblemnya, teman-teman. Jadi ketika saya tanya apakah emblemnya copot atau lepas, tapi katanya om saya enggak. Dia bilang cuman polos, Mas, tidak ada emblem dan tidak ada bekas lubang, gitu ya. Lubang, tiga yang seperti itu. Terus kemudian dia juga sampaikan kalau tidak ada cenilan untuk pompanya. Biasanya ada tempat pompa kan, ada tempat pompa dan itu tidak ada. Saya juga tanyakan apakah patah atau bagaimana. Menurut pengamatannya memang tidak patah, jadi memang tidak ada. Betul, tidak ada ya. Yang satu-satunya yang dikatakan Hammer ya waktu itu ya memang karena garpunya istilahnya apa? Duplek ya? Duplek, garpunya duplek. Di situ. Terus kemudian piringannya ada gambar logonya Hammer. Orang berjabat tangan ya. Berjabat tangan itu. Jadi berjabat tangan itu. Ya itu saja. Selain itu juga mungkin di pedalnya juga ada tulisan Hammernya. Tulisan Hammer bukan relik industri, dan juga di setirnya juga ada tulisan Hammer. Tapi sekali lagi tidak ada transfer mereknya juga ada, tapi platnya juga tidak ada. Platnya tidak ada. Jadi seperti itu. Terus kemudian ya sudah dibawalah sepeda ke Surabaya sampai sekarang ini ya. Oke. Mas, saya cukup penasaran dengan yang Mas lakukan terhadap sepeda ini. Kadang-kadang kan beberapa orang itu, teman-teman kalau punya spare part yang lebih tua kadang-kadang ditancepin aja gitu ya, asal ditancepin. Nah, saya melihat kalau Mas Wida dan Pak Darmiun ini kalau punya sepeda itu spare partnya disesuaikan, teman-teman, dengan tahunnya. Jadi dicocokkan dengan tahunnya. Inspirasinya dari mana sih, Mas? Kok bisa ini cocok dengan tahun ini cocok dengan tahun ini? Dulu gimana ceritanya kayak gitu, Mas? Ya, informasi kita sering tukar pendapat dengan sesepuh atau bisa dikatakan tukang-tukang sepeda atau orang-orang lama yang memiliki pengalaman ya. Jadi dia mengalami sendiri, waktu itu ini dengan ini gandengannya, ini dengan ini gandengannya. Kalau sekarang kan mungkin sudah bisa kita cocokkan dengan adanya katalog sepeda. Betul. Jadi untuk tahun 30-an model lampu seperti ini. Cocoknya dengan ini gitu ya. Untuk tahun 40-an model lampunya ini, tahun 20-an model lampunya ini. Itu kalau sekarang malah kita bisa lebih mudah ya menggandeng-gandengkan antara sepeda yang kita punyai keluarannya tahun berapa dengan spare part yang akan kita pasangkan. Tapi sekali lagi itu selera, betul. Jadi tidak bisa dibilang harus rata lagi ya. Itu tidak ada. Ini kita bilang karena kita berseni itu selera. Betul. Menikmati karya seni itu dengan selera masing-masing ya. Oke. Kalau menurut saya itu saya sesuai dengan selera saya, belum tentu menurut yang lain itu sama. Oke, betul. Sesuai dengan seleranya. Jadi betul. Betul. Ya, unik banget, teman-teman. Jadi dulu beberapa waktu tahun lalu saya belajar dengan beliau itu seperti ini. Jadi sebisa mungkin mengembalikan transportasi atau sepeda itu ke fungsi awalnya gitu ya. Jadi saya belajar juga tentang ya masang bel cuma satu sesuai dengan di zamannya tersebut, terus kemudian menggunakan velg yang
kalau sepedanya agak teyeng ya velgnya disesuaikan gitu. Jadi bukan chrome yang utuh gitu teman-teman. Nah, pengen tahu lebih jelasnya, pengen tahu lebih detailnya sepeda ini seperti apa aja, kita saksikan langsung ya penjelasan dari Mas Wida tentang sepeda Hammer ini teman-teman. Oke, saksikan terus di Sepeda Rakyat Kecil. Ya, kalau kita mulai dari atas, jadi setirnya ini bukan seperti Hammer yang kita jumpai umumnya, mungkin yang lebih tahun muda ya. Jadi memang setirnya dikeninya kan lebih kecil. Kalau Hammer tahun muda biasanya kan lebih besar seperti ini. Kemudian di sininya pangkonya kan berbeda. Jadi bisa dikatakan ini mirip seperti Gazelle tapi yang model kriwil kan gitu. Nah, di sini bisa dilihat ada tulisannya Hammer. Nanti ada detailnya di situ. Nah, terus karena sepeda ini menggunakan 3 percepatan, jadi kita pakai tromol persneleng. Dan di sininya kita menggunakan, kalau orang umum bilang itu persneleng model pistol kan, ini 1, 2, 3 kan gitu. Itu. Kemudian untuk belnya, karena ini sepeda Inggris, kita pasang bel Inggris saja. Lukas mobilnya kan. Kita turun agak ke depan sedikit. Di sini ada lampu Lukas yang modelnya model kalau orang Jawa Timuran bilang itu model umplung atau seperti kaleng ya. Ya. Kaleng. Ya. Ini sekitar tahun, kalau saya tidak salah, antara 30-40-an. Dan yang seperti saya sampaikan tadi di depan, di sini memang tidak ada penanda. Kalau biasanya kan ada emblem atau plat itu yang Hammer. Tapi di sini memang tidak ada, dan memang tidak terdapat bekas paku ataupun kelingnya yang untuk menempelkan emblem tersebut. Di awal duplek punyanya Hammer. Kemudian kalau kita turun ke bawah, kita pakai, ini adalah Stirmi yang seri sekitar tahun 30-an kalau nggak salah. Dengan apa itu, bukan ada tulisan tahun tapi 2 huruf di depan. Ya kan gitu. Ini Stirmi Archer, dan di tutupnya di sini kan yang model diral, bukan yang besi. Jadi sebelum yang umum digunakan, untuk yang umum digunakan itu yang seperti besi itu. Untuk velg ini adalah velgnya dari Dunlop, samar tulisannya, ada in England di sini. Gitu. Kalau kita beranjak ke belakang, memang sepeda ini sudah dikatakan tidak ada catnya sama sekali, jadi tinggal ini aja catnya. Penahan kabel yang atas seperti ini mungkin modelnya masih sederhana, tidak seperti yang sudah baru ya. Kalau sudah baru warnanya dia chrome, kemudian ada seperti segitiga di sini dan ada penahannya di dalam. Tapi kalau ini semuanya dari besi yang dicat, kemudian modelnya seperti ini, sederhana sekali. Jadi, kalau untuk yang belakang hampir mirip dengan yang baru seperti sekarang, cuman mungkin ada kayak semacam engsel di sini. Kalau baru sekarang kan chrome semua, roda-rodanya mungkin juga chrome, kemudian ada tulisan ini SA dan sebagainya. Ciri khasnya Stirmi kan seperti itu. Nah, untuk yang tadi tidak ada apa istilahnya, cemilan untuk tempat untuk pompa ya. Jadi memang ini bisa dilihat, memang tidak ada bekas bahwa ini bekas patah atau apa, tidak ada. Tapi memang dari pabriknya memang tidak disertakan seperti ini. Untuk piringan khasnya Hammer tetap sama. Kalau dilihat di sini ada tulisan Hammer, bukan gambar relik ya, atau gambar burung atau tulisan relik industri, enggak. Pedal sendiri khasnya Inggris, walaupun tidak ada tulisan tapi modelnya kan seperti ini kan pedal Inggris.
Kemudian kalau kita berjalan ke belakang di atas ini boncengan Hopmi, tapi memang sudah agak sangat dimakan karat, jadi ya kondisinya seperti ini. Kita coba untuk sesuaikan dengan kondisi sepedanya sendiri. Ke atas sedikit, sebenarnya ini sadel kebanyakan aja, kulitnya mungkin bruk seperti pada umumnya, cuman yang bikin unik mungkin perbedaan pada model rangkanya. Jadi bisa dibilang kami sudah dapatnya seperti ini, rangka ini. Entah ini sadel benar-benar sadel lagi atau ada modifikasi, saya juga kurang paham. Tapi kalau saya pasang teri terlalu umum, jadi saya kira sadel ini lebih menarik untuk dilihat daripada sadel yang teri. Di sini kita pasang dinamo Lucas yang dengan ada lampu stopnya. Entah berfungsi atau enggak, tapi saya memang cari tampilan aja untuk sepeda ini. Enggak begitu memperhatikan soal fungsinya. Kemudian jadi untuk stopan belakangnya kita juga pakai Lucas. Jadi mulai depan lampu, bel, dinamo, dan stopan belakangnya juga Lucas. Terus di sini ada emblem sepedanya. Kalau bisa dilihat ini dari kota Solo. Sini kan tertera Solo. Seperti saya sampaikan di awal tadi. Untuk persneling belakang kita pakai yang Stirmi, yang model selendang kalau orang Jawa Timuran bilang seperti itu. Tutupnya juga diral. Kemudian kunci kita pakai, saya tidak tahu ini bulldog atau apa gitu, semacam itu, sederhana saja, tidak begitu memerlukan kunci yang unik. Untuk nomor rangka di situ tertera AC7, ada sedikit spasi 2018. Saya juga mungkin kalau untuk itu ada yang bilang sekitar tahun 30-an sebelumnya Hammer itu diakuisisi oleh Relic Industry. Jadi secara keseluruhan ya sepedanya seperti ini, catnya habis semua, nggak ada cat. Jadi sampai pelek-peleknya pun juga sudah banyak yang berkarat. Komstirnya mungkin model baru kan ini ada seperti blimbing kan, segi 6, tapi kalau ini masih modelnya masih lingkaran, disertai dengan ada cendela di sini untuk mengeraskan kan gitu. Skor ini kalau dibandingkan, mungkin kalau untuk yang sepeda keluaran lebih baru itu dia lebih panjang di sini mungkin. Tapi kalau yang sebelumnya pre itu dia cenderung lebih pendek seperti ini, lebih ke bawah, jadi lebih gondrong ke bawah seperti ini. Velg roda belakang yang bisa dilihat di sini kan Dunlop mati nenglan, jadi masih standarnya sepeda Inggris, walaupun memang kondisi krumnya sudah bercak-bercaknya juga sudah banyak, jadi menambah kecocokan dengan kondisi sepedanya, sudah memang hampir tidak ada catnya. Oke teman-teman, itu tadi ulasan menarik tentang sepeda England. Nah, teman-teman juga pasti tahu nih, kadang-kadang kalau ngomongin tentang Hammer itu di tahun 50-an dia diakuisisi oleh Relic Industries gitu ya. Dan Relic Industries cukup brand yang ternama, dia mengakuisisi beberapa produk dari Inggris. Nah, kalau teman-teman sadari bahwa kalau seandainya teman-teman punya sepeda Hammer nih gitu ya, jangan pernah sungkan teman-teman. Jangan pernah malu dengan sepeda-sepeda Belanda. Karena sepeda-sepeda Inggris juga punya hati di masyarakat umum. Kita coba tanya Mas Yuda, Mas, pengalamannya naik sepeda Hammer, sepeda Inggris itu seperti apa sih Mas? Memang bener ya. Kalau untuk kenyamanan mungkin lebih di sepeda Belanda itu memang lebih nyaman. Tapi sepeda Inggris itu juga nyaman apabila memang setelan semuanya itu oke. Jadi mulai setirnya bagus, setelannya, kemudian roda-rodanya bagus, asen juga bagus,
juga tidak kalah nyaman dengan sepeda Belanda, dan cenderung sepeda Inggris kalau bisa dibilang larinya lebih banter, lebih kencang ya, lebih kencang daripada sepeda Belanda. Ya. Mungkin yang terpenting sih, mau apapun sepedanya, sekali lagi ya harus disetel dengan sebaik mungkin. Apabila spare partnya memang perlu diganti, rusak ya diganti. Dicarikan yang sebisa mungkin untuk memenuhi atau menyamai dengan kualitas aslinya. Syukur-syukur bisa dapat aslinya. Gitu. Tapi andai kata tidak bisa, ada substitusi ya yang paling mendekati dengan aslinya. Baik itu asnya ataupun setirnya, kemudian laker ataupun godri dan sebagainya. Itu aja. Saya kira mungkin nanti itu menambah kenyamanan dan mengembalikan kenyamanan seperti pada waktu mungkin dulu pertama kali dibuat lah. Oke. Seperti itu. Oke, teman-teman, itu tadi perbicaraan singkat saya dengan Mas Wida. Tetap teman-teman cintai sepeda yang teman-teman miliki. Jangan pernah malu dengan sepeda apapun yang teman-teman miliki, karena kembali lagi bukan sepedanya, tapi sepedaannya. Oke teman-teman, thank you semuanya. Bye.